warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen catur 960 over the board yang digelar di Jerman, Freestyle Chess Go Challenge 2024 yang sudah memasuki babak semifinal. Ada Magnus Carlsen, Nordibek Abdussatorov, Fabiano Caruana, Levon Aronian. Nah, game pertama kawan menghasilkan game menang kalah. Magnus sementara unggul pada game pertama, Levon Aronian unggul atas Caruana. Tapi Caruana ataupun Nordibek Abdussatorov masih punya kesempatan untuk membalas pada game kedua untuk memaksa ke permainan tie breaks. Tapi kalau remis, kalau kalah ya wassalam sudah kawan. Mereka hanya bisa memperebutkan tempat ketiga dan nanti Magnus akan berjumpa dengan Levon Aronian. Mungkin seperti itu. Ya, seperti yang kalian ketahui kawan, Magnus Carlsen selama 10 tahun terakhir ini sangat mendominasi dunia persilatan catur kawan. Dalam catur biasa ini sangat sulit dikalahkan Magnus Carlsen. Baik klasik ataupun rapid blitz kawan, Magnus Carlsen sangat mendominasi. Walaupun tidak menjadi juara, terkadang dia sudah bisa menjadi runner up kawan. Dan di catur 960 sendiri, Magnus Carlsen belum pernah resmi menjadi juara catur 960 kawan. Kalau tidak salah, mungkin saya salah juga. Kalian bisa koreksi nanti di kolom komentar. Dan langsung saja di catur ini kawan, biasanya sih pembukaan pion pusat merupakan ide utama untuk mendapatkan kontrol peta pusat. Tapi tidak dengan Magnus. Magnus bermain dengan pion G4 kawan. Ya, dia ingin mendapatkan penguasaan sisi kanan, sisi raja. Berikutnya kuda berkembang ke petak G3 tanpa perlu lagi blokade pion kawan. Seperti ini, pion I5 balasan dari Nordibek Abdussatorov. Langsung kuda G3 berkembang, pion F6 perkuat rantai pion dan juga buka akses bagi gajah terangnya. Magnus di langkah ketiga membuat langkah gambit kawan, pengorbanan pion pusat. Ditolak dengan kuda B6. Melewatkan langkah yang lebih kuat. Engine menyukai menerima pengorbanan pion ini. Nah, kalaupun ada ide dari Magnus coba rebut kembali pion ini kawan, kalian pertahankan pion pusat. Pion G jatuh. Nah, menteri bisa keluar untuk menyerang kuda, menyerang pion. Kuda F5, menteri ambil pion G4 kawan. Mungkin ada ide yang lain setelah pion ini diterima oleh hitam kawan. Apakah tidak dengan kuda F5? Mungkin Carlsen dengan pion C3 menawarkan pion lagi atau pengembangan kuda ini ke petak B3. Coba rebut pion ini dengan kuda nanti ke depan. Silakan kalian otak-atik variasi yang lain kawan. Tapi yang jelas ditolak oleh Abdussatorov, melanjutkan pengembangan kuda ke B6. Magnus melanjutkan pengembangan kuda D3 dan masih pion E pukul pion D4 pilihan utama. Mungkin nanti berlanjut dengan pion F4, akan coba direbut kembali kawan. Nah, di sini baru pion D6 bisa dilanjutkan oleh hitam. Tapi memilih dengan pion D6 langsung Nordibek Abdussatorov, pion F3 lanjut Magnus buka akses bagi gajah. Tadi yang terkuat menurut engine dengan pion C3 kawan, baru sekarang pion E pukul pion D4. Nah, ambil balik gajah langsung, kemudian pion C5 ancam gajah, gajah tarik mundur ke petak F2 diikuti pion C4. Pion G6 menurut engine yang terkuat kawan, ataupun melanjutkan pengembangan gajah ini ke petak C7 agar segera bisa rokade panjang. Tapi memilih untuk menyerang langsung dengan pion C4. Nah, ini memberikan kesempatan Magnus untuk merusak struktur pion. Hal yang disukai, taktik yang disukai oleh Magnus kawan, merusak bangunan pion lawan agar nanti dalam permainan endgame dia mudah untuk merebut pion-pion lawan. Tapi mungkin itulah yang direncanakan atau diprovokasi oleh Nordibek Abdussatorov sehingga bentengnya mempunyai lajur A semi terbuka sekarang. Kuda lari ke B4 dan persiapan ke pusat mungkin. Di sini ada pion D5 kawan. Hentikan laju kuda yang ini ke pusat dan perkuat posisi pion pusatnya dengan dukungan gajah dari bawah. Pion C3 buka akses bagi gajah terang untuk berkembang. Nah, di sini gajah F4 untuk awasi raja agar tidak bisa rokade. Ada kuda H5 untuk serang gajah mundur ke petak H6 tetap mempertahankan mencegah raja rokade. Pion F4 blokade kawan agar bisa rokade di langkah berikutnya. Dan Nordibek Abdussatorov langsung rokade panjang. Kuda kembali ke G3, kemudian pion G6. Untuk kontrol petak-petak terang ini tidak memberikan kesempatan kuda ataupun gajah keluar menyerang temponya skak dan rokade di langkah berikutnya. Nah, di sini gajah berkembang ke petak C2 kawan yang terkuat menurut engine, tapi memilih dengan pion E3. Menteri naik ke petak D7, lanjut Abdussatorov,
Menteri bergeser naik ke peta E2 untuk pertahankan pion dari ancaman Menteri. Kemudian Abdus Satrop keluarkan benteng F E8, diikuti kuda ke C2, gajah yang ke C2 untuk persiapan rokade lebih cepat. Tapi memilih kuda C2 ingin menempati peta pusat D4 kawan. Nah, di sini gajah mundur ke F8. Pion B5 yang disukai oleh engine tapi memilih gajah mundur ke peta F8 untuk reposisi mendapatkan diagonal serang yang bagus mungkin kawan bersama benteng di sini, karena diagonal ini percuma juga sudah diblokade dua pion putih. Nah, di sini pion B4 ternyata lanjut Magnus kawan, tidak dengan kudanya. Magnus sudah tidak berniat lagi sepertinya rokade. Dengan adanya dua pion ini kawan mencoba memperkuat peta D4 dan aman rajanya di pusat sementara waktu. Menteri bergeser ke E7 yang terkuat, tapi memilih dengan langkah gajah terang berkembang ke E6. Coba serang pion di sini, ada pion H3. Diserang lagi dengan pion H5. Kalau Stockfish menyukai Menteri keluar ke peta A4 kawan, tapi langsung serang dengan pion H5. Nah, pion F5 yang terkuat, tapi memilih dengan kuda D4 untuk serang gajah. Pion H4 membuat ancaman pada kuda yang terkuat untuk mendapatkan posisi atau area kawan, ruang, tapi memilih pertukaran pion H pukul pion G4. Balasan dari Magnus langkah cerdas dengan pion F5, gajah tarik mundur ke F7, baru sekarang pion H pukul pion G4. Menteri bergeser ke C7 agar tidak kena tusukan di area terang ini kawan. Nanti setelah baku hantam pion Disney cukup berbahaya juga. Menteri bergerak ke F3 untuk menghindari pin dan juga perkuat peta F5-nya di sini. Kemudian gajah kembali ke peta H6, tekan pion yang di sini. Perkuat dengan benteng E1, ada gajah ke G5. Kemudian baru sekarang pion A4 mulai didorong Magnus. Pion G pukul pion F5, gajah ambil balik pion F5 skak, raja bergeser ke peta B8. Benteng diangkat naik ke peta E2, lanjut Magnus ingin segera dobling kawan. Tapi yang terkuat tadi langsung dorong pion A5. Tapi tak perlu terburu-buru, Magnus mencoba ingin dobling bentengnya. Sekarang kuda berkembang ke peta G6, lanjut Abdus Satrop langsung disikat oleh gajah, ambil balik oleh gajah terang. Kemudian di sini kuda G ke F5, lanjut Abdus Satrop, Menteri ke E5 kawan, menekan pion yang di sini. Nah, di sini rokade panjang bisa dilanjutkan oleh Magnus Carlsen kawan, atau oleh putih yang terkuat menurut engine, atau dorong pion A5. Pion A5 dipilih oleh Magnus kawan. Nah, pion B pukul pion A5 yang terkuat. Tapi Abdus Satrop memilih untuk menantang pertukaran Menteri langsung. Pion B pukul pion A5 setelah diambil balik kawan, baru Menteri ke E4 menantang pertukaran yang terkuat dan memberikan ancaman juga di sini. Apa yang menjadi pembeda kawan? Yang menjadi pembeda adalah tempo kawan. Maka putih akan menerima pertukaran Menteri, ambil balik oleh benteng, pion A pukul pion B6. Dan dengan keberadaan pion mengganggu sekali kawan. Memang gantinya hitam mendapatkan pion G4 ini. Benteng ambil pion G4. Nah, benteng E ditumpuk. Ancamannya skakmat, tentu saja antisipasi dari Abdus Satrop. Benteng G1 skak, raja ke E2. Tadi Stockfish menyukai ke D2, tapi rasanya Magnus juga tidak terlalu menyukai kalau raja ini kena pin kawan. Jadi memilih dengan raja bergerak ke E2. Baru sekarang benteng pukul benteng ambil balik, sudah tidak ada ancaman skakmat, cuma posisi putih. Sekarang posisinya lebih baik ketimbang hitam. Memang secara teoritis kawan, kita temui permainan sepasang kuda melawan sepasang gajah ini, tentu gajah lebih unggul. Tapi jika kalian lihat pada posisi ini, posisi raja ini yang membuat atau menjadi pembeda. Raja dalam ancaman yang tersudut kawan. Nah, di sini ada ruang bagi benteng digeser dan menuju baris belakang nanti. Kalaupun sekarang benteng ini kalian geser ke lajur H untuk kuasai lajur H agar tidak diisi oleh benteng putih, maka benteng ini akan bergerak juga kawan untuk mencoba rebut pion yang di sini. Kalau kalian pertahankan gajah ini dengan mundur ke peta F7, maka raja ini siap bergeser kawan, ataupun juga dengan langkah seperti benteng ini bergerak ke peta C5. Masih banyak opsi juga, permainan masih bisa dilanjutkan oleh kedua pemain, masih butuh perjuangan juga bagi putih ataupun hitam. Tapi di sini pilihan terkuat adalah benteng E8, pilihan dari Abdus Satrop. Ini pilihan terkuat juga untuk pin raja tekan pion. Tapi memberikan lajur H bagi Magnus Carlsen, benteng H1. Nah, gajah ke F4 merupakan pilihan terkuat.
Idenya apa kawan? Untuk mengawal ruang-ruang gelap ini dan siap reposisi ke pusat juga. Dan juga untuk hentikan laju kuda yang ingin manuver-manuver kawan. Ide terkuatnya seperti itu. Mungkin kuda akan ke petak G7 menurut engine menyerahkan pion yang di sini. Tapi hati-hati, kalau kalian benteng ini meninggalkan baris belakang juga ada masalah kawan yang serius. Kuda menjaga petak E8 dan seterusnya, ada ancaman skakmat yang nanti benteng ini bisa meluncur kawan. Hati-hati, itulah pion ini begitu merepotkan. Kalaupun sekarang kalian coba geser raja ini kawan untuk menghindari ancaman, nah berikutnya kuda ini kawan. Coba lihat, garbuan benteng jatuh. Itulah kenapa gajah ke F4 pilihan yang kuat, tapi memilih dengan benteng F8. Setelah kuda ke petak D6, Abdus Satrop menyerah di langkah ke-36. Apa ancaman berikutnya kawan? Ancaman berikutnya putih akan menempatkan kudanya juga di sentral untuk ganggu benteng garbu gajah kawan. Masih cukup panjang kawan permainan jika dilanjutkan dengan langkah-langkah presisi. Mungkin gajah terang ke D3 skak, raja ke F2, terus gajah ini bergerak ke petak E4 kah ataupun benteng bergerak ke petak G8. Nah, di sini mungkin kuda ini akan bergerak ke petak E6, ancam gajah di sini kawan. Nah, gajah bisa ditempatkan untuk ancam benteng. Mungkin disikat oleh kuda, diambil balik oleh pion. Coba lihat, pion hitam ini dalam posisi yang kurang bagus kawan. Masih ada ancaman dengan pion, benteng tidak akan berani meninggalkan baris belakang kawan. Itulah masalahnya. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen versus Nordicpack Abdus Satrop pada game pertama. Kita tunggu game keduanya nanti malam seperti apa. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.